Bab 1. Pendahuluan. A. Tujuan umum. Setelah mempelajari modul ini, peserta latih diharapkan mampu menerapkan desain brief. B. Tujuan khusus. Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi, menerapkan desain brief ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Menyusun desain brief untuk pengembangan konsep desain berdasarkan project brief. Dengan brief disusun berdasarkan project brief untuk pihak ketiga. Mampu menjelaskan serta menyusun desain brief untuk pihak ketiga. 2. Melaksanakan desain brief. Dapat menguraikan proyek desain secara komprehensif, dapat menjelaskan cara penguraian proyek desain secara komprehensif, mampu mengurangi proyek desain, dapat menjelaskan cara menyatakan tujuan desain sesuai project brief. Bab 2. Menyusun desain brief. A. Pengetahuan yang diperlukan dalam menyusun desain brief. Desain brief adalah panduan tertulis untuk sebuah proyek desain yang dikembangkan bersama oleh desainer dan pihak ketiga. Bentuk desain brief bisa berupa rincian tertulis naratif yang sudah disusun secara sistematis berupa poin-poin oleh desainer berdasarkan project brief. Desain brief merupakan definisi awal dari masalah desain dan kemungkinan deskripsi strategi untuk menyelesaikannya. 1. Cara menyusun desain brief untuk pengembangan desain berdasarkan project brief. Brief merupakan komponen penting dari banyak proyek desain dan dapat memainkan sejumlah peran dalam suatu proyek. Fungsi desain brief dapat memfasilitasi untuk mengklarifikasi ruang lingkup, maksud dan tujuan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam proses proyek desain. Jenis informasi yang akan dimasukkan dalam desain brief seperti tentang perusahaan atau company overview, deskripsi project atau project overview, tujuan atau key objective, sasaran atau target group, tenggat waktu atau deadline, jadwal atau timeline, ketentuan khusus atau requirement, media atau output. Kedua, cara penyusunan desain brief untuk pihak ketiga berdasarkan project brief. Brief untuk pengembangan konsep desain disusun sesuai komponen jenis informasi. Cara menyusun desain brief untuk pihak ketiga tentunya berasal dari desainer atau tim desainer. Pihak ketiga berupa tim dari luar desainer atau pihak klien. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan desain brief, seperti pemilik usaha atau ownership, klien, customer, partner, pemilik bersama, co-ownership, stakeholder, dan desainer atau tim. Langkah pertama adalah mengidentifikasi siapa yang akan dianggap sebagai pemilik usaha atau ownership terhadap proyek. Pemilik usaha berarti orang mengetahui dengan jelas usaha miliknya dan memiliki akuntabilitas tinggi dalam memberikan keputusan. Klien atau customer, kebanyakan desainer menggunakan istilah klien atau pelanggan secara berlebihan, sehingga menganggap klien tidak mengerti desain dan cenderung menyalahkan klien atas desain sudah jadi nanti. Terdiri dari kurang 10 orang yang benar-benar akan terlibat dalam pelaksanaan proyek sehari-hari. Biasanya terdiri dari daftar pemangku kepentingan atau stakeholder, desainer, penulis atau writer, tim teknis. Tujuan sebenarnya dari desain brief adalah untuk membuat brief desain selengkap dan bermanfaat mungkin. Bab 3. Melaksanakan desain brief. A. Pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan desain brief. Nomor 1. Cara penguraian proyek desain secara komprehensif.
Bagian ini sering disebut dengan deskripsi proyek atau project overview, di mana desainer mampu menguraikan proyek desain secara lengkap dan sesuai dengan project brief dari klien. Bagian ini akan berhubungan jelas dengan ruang lingkup proyek dan tujuan klien, berisi kebutuhan bisnis dan tujuan proyek, hasil yang diinginkan, dan kepemilikan proyek. Contohnya, perusahaan McDonald. Kebanyakan orang mengatakan makanan cepat saji. Tentu, McDonald menyajikan makanan cepat saji di restorannya. Namun, pada awalnya terlibat dalam kategori hiburan. Seluruh konsep yang menjadikan McDonald sebagai pemimpin industri makanan cepat saji di dunia, yakni memiliki konsep tempat bagi keluarga untuk dapat bersenang-senang. Di dalam McDonald biasanya terdapat taman bermain untuk anak-anak, dan orang tua dapat memantau dan mendampingi anaknya. Yang kedua, cara menyatukan tujuan desain sesuai project brief. Dalam hampir setiap proyek desain, ada semacam judul pekerjaan untuk proyek tersebut, seperti desain brosur baru untuk produk baru XYZ, atau desain ulang pemanggang roti model 1, 2, 3, 4. Desain semua wajah baru pada merek dan branding. Permintaan yang paling sering didapatkan adalah, bisakah Anda mendesain logo produk saya? Sebagai contoh, apakah hanya karena perusahaan secara rutin inovasi baru pada brosur setiap 6 bulan? Atau apakah brosur pada saat ini berisi informasi yang sudah ketinggalan zaman yang harus direvisi? Mungkin saat ini brosur tidak efektif di pasar. Sebagai seorang desainer, perlu tahu mengapa kita sedang diminta untuk melakukan proyek ini. Jika desainer tidak mengerti mengapa desainer harus melakukan sesuatu, mungkin tidak akan melakukan pekerjaan yang dengan baik. Yang ketiga, cara menyimpulkan ruang lingkup desain berdasarkan project brief. Ruang lingkup desain berisi daftar terperinci dari semua yang diharapkan akan diberikan oleh proyek ini. Suatu tantangan yang sering kita temui ketika pertama kali bekerja dengan klien baru adalah mendefinisikan, pada tingkat yang cukup terperinci, ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek desain adalah bagian dari perencanaan proyek yang melibatkan penentuan dan mendokumentasikan daftar tujuan proyek tertentu, hasil, fitur, fungsi, tugas, tenggat waktu, dan akhirnya adalah biaya atau value. Penting untuk menentukan ruang lingkup lebih awal dalam proyek karena dapat sangat mempengaruhi jadwal atau biaya ataupun keduanya. Proyek di jalurnya. Yang keempat adalah cara menentukan khalayak sasaran sesuai project brief. Menentukan khalayak sasaran atau target group atau target audience sebenarnya digambarkan hanya dalam beberapa kata. Beberapa contoh termasuk wanita dan lelaki, 18 hingga 30, ibu, remaja, pemegang saham, eksekutif, dan yang populer adalah semuanya. Perlu tahu lebih banyak dari itu, oleh karena itu menjadi penting untuk menggambarkan semua audiens target selengkap mungkin dalam desain brief. Cara menentukannya dapat bertanya kepada klien dan menganalisa produk atau layanan perusahaan terhadap target audiens atau target group yang berisikan tentang pekerjaan, eksekutif atau karyawan atau ibu rumah tangga dan sebagainya, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, usia rata-rata misalkan 5-15 tahun, kebangsaan, lokasi internasional, lokal atau suatu negara, kelas sosial dengan contoh bawah, menengah ke bawah, menengah ke atas atau atas, personal attributes, misalkan orang tua yang memiliki anak atau anak-anak yang menyukai boneka
atau orang yang sederhana, atau pecinta alam, atau orang-orang pecinta musik pop. Preferensi gaya hidup biasanya berhubungan dengan suatu brand, seperti target audiens anak-anak berhubungan dengan suatu brand mainan. Dan yang kelima, cara menentukan desain sesuai dengan tujuan desain. Menentukan media desain yang akan desainer buat berhubungan dengan tujuan desain atau key objective dari sebuah proyek desain. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk melakukan rebranding untuk kemasan produk makanan mereka karena sudah tidak menarik lagi di pasaran. Padahal, target audiens mereka adalah untuk dikonsumsi anak-anak muda. Seperti sosial media yang sangat lekat dengan keseharian mereka, dibutuhkan rebranding kemasan makanan dengan desain ditujukan untuk anak-anak muda. Pada umumnya, media desain dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada media digital, terdiri dari sosial media post, Facebook, Instagram, YouTube video, TV, website, aplikasi, billboard digital, semua media online. Yang kedua, ada media cetak, terdiri dari kemasan, buku, poster, koran, billboard, spanduk, dan sebagainya. Media desain dapat dibagi juga berdasarkan periklanan menjadi ATL, above the line. Target audiens yang lebih luas, lebih untuk menjelaskan sebuah konsep atau ide dan tidak ada interaksi langsung dengan audiens. Media yang digunakan biasanya TV, radio, majalah, koran, billboard, media online, internet, bisa lewat dengan website, blog, ataupun sosial media. BTL atau below the line. Target audiensnya yang terbatas, media atau kegiatannya memberikan audiens kesempatan untuk merasakan, menyentuh, atau berinteraksi, bahkan langsung action membeli. Media yang digunakan event, sponsorship, sampling, point of scale atau POS, materials, consumer promotion, trade promotion, dan lain-lain. Yang keenam, cara melaksanakan waktu pengerjaan desain sesuai jadwal. Dengan mengikuti jadwal kerja yang sudah sepakati bersama antar klien dan desainer dan tim perlu bekerja sama untuk membagi tugas sehingga tidak melewati tenggat waktu yang telah disepakati atau deadline. Yang ketujuh, cara pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai proyek desain. Pembagian tugas dalam sebuah tim sangat dibutuhkan, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dengan tenggat waktu tertentu. Untuk itu, pembagian tugas dibagi berdasarkan kemampuan desainer atau jabatan tertentu. Thinker, art director, or executor designer. Kemudian ada bidang desain, illustration, branding, motion, atau installation. Kemudian ada kecepatan kerja dan waktu desainer. Seberapa cepat desainer mengerjakan pekerjaan tersebut.